Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam yakin kepada Allah, istiqomah di dalam taat kepada Allah, istiqomah di dalam memberi manfaat bagi hamba-hamba Allah, sehingga akhir hayat kita semua husnul khotimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, ini alhamdulillah, maaf ya. Ya, sebentar. Dan ya nggak apa-apa sebentar. Ya, makasih sahabat-sahabat sekalian. Ini air jahe, jazakallah, udah nggak apa-apa, jazakallah. Ya, jazakallah, makasih. Hehe. Enggak apa-apa. Cukup. Ya. Baik, kita bacakan hadis ini pendek. Hadis riwayat Imam Tirmizi, derajatnya hasan, nomor 2317 ya. Kalau hafal ini bagus. Lebih bagus lagi paham maknanya, dan yang paling bagus adalah mengamalkannya. Dan lebih dahsyat lagi kalau bisa sesudah diamalkan berusaha mengajak yang lain. Sederhana nih ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara husni kebaikan Islam mar'i, ya, di antara kebaikan seseorang, tarkuhu adalah meninggalkan ma la ya'ni, meninggalkan tidak bermanfaat. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas diri kita tuh Islamnya baik atau tidak, jangan orang lain yang dinilai ya. Kita sepakat, kita menilai diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin tahu saya ini kualitas Islam saya bagaimana, kita lihat seberapa banyak kita melakukan hal yang sia-sia. Makin banyak kesia-siaan, nah berarti kualitas Islam itu tidak berarti ke Islam. Sahabatku sekalian, lebih suka kalau kita mikir siapa-siapa dulu diri ya. Seperti A juga berusaha sekarang seperti ini, saya atau ini ya, nah 24 jam sehari, sama setiap orang waktunya 24 jam sehari, dan kita pun tidak tahu kapan akan mati. Sedangkan kalau mati berarti kesempatan kita beramal sudah selesai. Jadi kalau kita mati kesempatan beramal selesai, tapi perhitungan dimulai. Nah, apapun yang kita lakukan dalam 24 jam ini harusnya yang manfaat, yang bisa mengantarkan kita wafat husnul khotimah, yang bisa mengantarkan kuburan kita jadi lapang, hisab kita jadi ringan, dan juga mengantarkan kita semua jadi ahli sorga. Nah, hadirin sekalian, sebentar, nggak apa-apa nih, ini anginnya sedang kesini ya. Punten. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Oh, ini kardus, punten. Kardus atau kayu ya? Oh iya, itu dia. Nah, sebentar ya kawan-kawan. Apalagi di neraka ya, nauzubillah min zalik. Ini hanya segini aja udah panasnya, Masya Allah. Kebayang kalau nauzubillah
Ya. Lanjut. Jadi kita ukur dari apa saja nih? Ya, kita coba dari mulut. Sehari-hari kita bicara. Pilihan bicara kan cuma dua. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi berkata baik atau diam. Nah, ini penting sekali nih. Kita mengukur kata-kata kita untuk mengukur tingkat keislaman kita. Jadi kalau kita sering celetak-celetuk tidak manfaat, sering berkomentar yang tidak manfaat, sering bertanya yang tidak manfaat, sering ini bukan yang buruknya, tapi tidak manfaat aja udah menunjukkan kualitas kita. Sering misalkan bergumam yang tidak manfaat, itu kualitas Islam kita tuh turun. Karena makin tinggi kualitas kita, kita hanya bicara yang manfaat. Manfaat bagi diri, manfaat bagi orang lain, manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi akhirat kita. Makanya kalau kita bicara tuh sesungguhnya terukur kualitas keislaman kita. Jadi seperti, maaf. Kalau kita ngobrol, aslinya kita sedang membuka siapa diri kita, sedang membuka kualitas diri kita. Makin banyak ketidakmanfaatan dari kata-kata kita, makin banyak hal yang sia-sia, berarti keislaman kita kurang baik. Tetapi kalau kita bicaranya dengan bicara yang manfaat, dengan niat yang benar, perkataan yang benar, cara yang benar, nah itu keislaman kita makin bagus. Rasulullah SAW tidak melakukan sia-sia. Para sahabat juga begitu. Mari kita ukur sekarang perkataan kita. Sia-sia atau tidak, ya. Makin banyak kesia-siaan, makin tidak berkualitas. Makanya kalau mau bicara, pikir aja, ini manfaat tidak perkataan saya. Bagi diri saya manfaat tidak, bagi orang lain manfaat tidak, bagi dunia manfaat, bagi akhirat manfaat tidak. Jangan sampai kita sibuk bicara, tapi tidak jelas manfaatnya dan perkataan kita itu malah membawa mudarat. Nauzubillahi min zalik, ya. Kemudian tulisan kita manfaat atau tidak. Ini makin banyak orang yang suka posting di grup, ya. Makin banyak memposting sesuatu yang tidak manfaat. Itu menunjukkan kualitas seseorang. Kita kan sekarang ada grup WA tuh, ya. Grup WA itu atau apalah namanya. Nah, postingan-postingan kita tuh sebetulnya menunjukkan kualitas keislaman kita. Semakin banyak kesia-siaan yang kita lakukan dalam postingan-postingan, itu berarti kita kualitas kita tidak baik. Harusnya setiap kali kita memposting sesuatu adalah yang manfaat. Silakan Bapak-bapak, mari duduk, ada tamu, ya. Minum dulu hadirin sekalian. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, air jahe, silakan duduk Pak. Wah, subuh-subuh sudah bertamu jauh-jauh, ya, Masya Allah. Izin selesaikan dulu ini, ya, ceramahnya. Tidak manfaat, nah ini kunci, ya. Jadi termasuk gerakan-gerakan tubuh. Ada yang gerakan-gerakannya tidak manfaat, misalkan gini-ginian terus, tek duk, ini apa gini, ya, atau kaki gitu, ya. Ada aja yang tidak manfaat. Ini tidak boleh, tidak baik. Semakin banyak kesia-siaan yang kita lakukan, semakin menunjukkan kualitas kita yang kurang bagus keislamannya. Karena dalam Islam segala sesuatu itu harus manfaat. Bicara, bergerak, berbuat, dan berpikir juga. Kita harus disiplin jaga pikiran kita. Tidak harus segala dipikir, ya. Tidak harus segala kita pikirkan, nanti pusing sendiri. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Kita belum tentu besok lusa masih hidup.
Terus mau apa aset pikiran kita ini kita isi dengan yang tidak manfaat? Termasuk mencari ilmu. Ilmu banyak sekali. Melimpah sekarang, apalagi dengan teknologi kita bisa mendapatkan ilmu dan informasi dengan sangat mudah. Tapi harus dipikir, ini manfaat tidak ini ilmu ini? Karena waktu kita sama, kalau kita baca sesuatu, maka waktu yang kita gunakan itu adalah seperti berlian yang sangat tidak ternilai, yang tidak bisa kembali lagi. Bayangkan kita taburkan berlian untuk mendapatkan sampah. Ini bodoh kita ini, benar? Kita bayarkan dengan berlian yang berharga untuk mendapatkan ilmu sampah. Kita berikan berlian waktu kita yang berharga untuk mendapatkan informasi sampah. Ini tidak berkualitas kita kalau begitu, ya. Jadi pastikan kalau kita mau baca sesuatu ilmu, ini ilmu manfaat tidak untuk dunia akhirat saya. Ini saya akan keluarkan waktu saya 30 menit, 40 menit untuk membaca, untuk mendengar. Pastikan yang kita baca, yang kita dengar adalah yang manfaat bagi dunia akhirat kita. Ini serius hadirin sekalian. Terlalu bodoh bagi kita menggadaikan waktu kita yang tak ternilai, yang tidak akan kembali lagi, hanya untuk sesuatu yang tidak ada nilainya. Jadi kalau mau baca sesuatu, kan sekarang informasi banyak tuh ya, di berita-berita juga banyak, di grup banyak. Tanya aja dulu, ini saya akan keluarkan modal waktu saya nih. Manfaat tidak? Tidak manfaat, jangan baca. Tidak harus segala informasi kita tahu, tidak harus. Tidak harus, rugi sekali. Karena setiap informasi dia akan memakan memori kita, akan memakan waktu kita, akan memakan emosi kita, akan memakan juga amal kita kalau tidak hati-hati. Jadi kita pastikan ini ilmu manfaat, oke, saya lakukan, saya pelajari. Tidak manfaat, tidak. Waktu saya terbatas dalam hidup ini, tidak mungkin saya pelajari semuanya. Terima kasih yang mendoakan ya, tiap kali Abah tuh keluar doa di sana kan, semoga sehat. Terima kasih, alhamdulillah. Ilmu apa sekarang yang manfaat? Ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid, tentang mengenal Allah, tentang Tuhan kita, pencipta langit bumi yang menguasai kita, menggenggam segala-galanya, yang menentukan segala sesuatu. Makin kenal Allah, kita makin bahagia karena kita punya pelindung yang maha hebat. Kita memiliki mengabdi kepada Tuhan yang maha kaya, yang maha baik, yang menguasai segala-galanya. Yang kita selama ini ngaco aja, tetap Allah berbuat baik. Gimana kalau kita baik? Selama ini kita sholat nggak benar, akhlak nggak baik, tetap dibaikin oleh Allah. Apalagi kalau kita baik. Masya Allah. Makanya wajib menggunakan waktu kita untuk mencari tahu, mengenal Allah. Makin yakin ke Allah, makin tenang. Tenang sekali. Kenapa? Karena nanti harap dan takutnya hanya ke Allah. Tapi kalau tidak kenal ke Allah, maka hati kita lengket. Harap dan takutnya kepada selain Allah. Harapnya ke jabatan, harapnya ke harta, ke pujian orang, ke suami, ke istri, ke orang tua. Kalau hati udah lengket dengan sesuatu selain Allah, udah pasti menderita, Tapi kalau hatinya lengket, lekat dengan Allah karena dia yakin, itu udah yakinlah, tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan nanti lahir keikhlasan, lahir hidup penuh rasa syukur. Ketika diuji dia akan sabar, ketika ada takdir dia akan ridho, menghadapi orang akan rendah hati. Itu semua lahir dari yakin kepada Allah, buah dari kita gunakan waktu kita untuk mendapat ilmu yang wajib kita tahu.
Kalau nggak kenal Allah mah udahlah, pasti yang dipikirnya selain Allah. Pengen dipuji orang, pengen dikagumi orang, pengen udah orang. Kalau hatinya sudah bersandar kepada penilaian makhluk, gak ada cerita bahagia. Orang yang ingin kelihatan keren, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan oke, ingin kelihatan, pokoknya yang ingin kelihatan oleh manusia, itu cenderung yang dibangun casing. Dan casing itu tidak pernah membahagiakan. Karena yang membahagiakan itu isi. Apalagi yang wajib kita cari adalah ilmu syariat. Ilmu bagaimana nih? Allah memerintahkan apa? Allah melarang apa? Wajib kita tahu. Kenapa? Karena sahabatku sekalian, kita pasti ingin bahagia. Kita ingin mulia. Kita ingin selamat. Dan semua bahagia itu adanya pada yang Allah perintahkan. Allah pencipta kita, udah tahu nih apa yang bisa bikin bahagia, apa yang bisa bikin sengsara. Nah, Allah siapkan, namanya ilmu syariat. Allah perintahkan sholat, karena pada sholat yang benar ada bahagia. Allah perintahkan sedekah, karena pada sedekah kita bahagia. Allah perintahkan kita berakhlakul karimah, pada akhlakul karimah kita bahagia. Dan Allah larang sesuatu. Apa yang Allah larang, Allah udah tahu kalau kita melakukannya kita bakal sengsara. Tapi itu ada ahli maksiat, kelihatannya bahagia, nggak bisa. Itu namanya istijraj ya. Dia semu ya. Seperti yang selingkuh yang tidak halal tuh, itu sepertinya bahagia, pada aslinya enggak tuh. Stres saja, takut ketahuan, bohong sana, bohong sini. Hanya mengemas seakan-akan bahagia gitu kan. Kalau nafsu itu dia menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan menyenangkan sesuatu yang sebetulnya bikin sengsara. Tetapi karena udah ketipu ya udah repot lah. Nah ini kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Apalagi sekarang rekan-rekan sekalian, informasi sekarang dengan adanya media ini kita menjadi zaman banjir informasi. Itu melimpah. Ini punya grup WA banyak, melimpah. Belum lagi ada berita-berita di internet, melimpah informasi. Kalau kita tidak disiplin, dengar ini rekan-rekan sekalian, kita akan tercuri waktu produktif kita, tercuri pikiran jernih kita, dan ada lagi, tercuri energi positif kita. Jangan lupa loh, kalau kita sering membaca berita negatif ya, itu akan sangat berefek. Ini ajalah begini ya, sedang makan mie, ditutup matanya. Ini mie enak. Lalu dibisiki informasi negatif. Tahu nggak? Ini di mie ini disisipkan cacing yang mirip. Langsung dimuntahkan. Informasi itu langsung diproses negatif, langsung jadi mual, langsung dimuntahkan. Padahal tidak ada cacingnya. Itulah kekuatan informasi negatif yang membuat kita berpikir negatif dan berbuat negatif. Makanya harus disiplin dalam mencari informasi. Ini ada rumus sederhana ya. Tolong di dalam banjir informasi ini, ingat baik-baik. Tidak harus kita tahu segala informasi, tidak. Bahkan kita itu lebih aman dan lebih nyaman kalau kita tidak tahu sesuatu yang tidak wajib tahu. Mau apa tidak ada kewajiban tahu, benar? Tidak tahu yang tidak ada manfaatnya. Kalau tahu ini buat apa kalau tidak manfaat? Dan lebih aman, lebih nyaman kalau kita tidak tahu yang jadi beban kalau kita tahu. Jadi kalau kita tidak tahu lalu ada yang nanya, itu mobilnya cicilan? Ya. Oh, saya tidak tahu tuh. Enak, betul tidak? Saya mah tidak perlu tahu ini mobil yang ada di sini cicilan atau tidak.
Dan bukan kewajiban saya tahu, betul tidak? Dan tidak ada manfaatnya saya tahu. Dan jadi beban kalau saya tahu mobil Bapak cicilan. Karena tiap lihat wajah Bapak langsung ingat cicilan. Ya. Jadi buat apa saya memaksakan, Pak maaf itu cicilan bukan. Ini nggak ada apa-apanya pertanyaan ini. Kecuali kalau kita mau ngelunasin. Nah tapi kalau tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita tidak tahu, itu kalau ditanya, kita menyebut tidak tahu teh jujur enak. Ya, ringan, mudah, dan manfaat. Karena kita sudah mengatakan sesuatu yang bisa jadi amal. Nah, jadi salah satu di antara kualitas keislaman kita adalah memproses ilmu, informasi, pertanyaan harus yang pasti manfaat dunia akhirat kita. Kalau kita kebiasaan serba ingin tahu, misalkan ya anaknya berapa, padahal nggak ada keperluan kita nanya. Dia belum tentu sudah menikah, betul tidak? Kalaupun menikah belum tentu punya anak. Terus kalau udah tahu mau gimana kan? Mau membiayai anaknya? Jangan iseng. Halo? Atau termasuk Senin Kemis. Ini Senin Kemis nih. Saum nggak hari ini? Mau apa? Nanya itu mau apa? Siapa kita? Kecuali kalau kita guru ya, yang memang harus tahu ya tanya. Atau kita mau nyuguhin misalkan dan perlu tahu, boleh tanya. Tapi menurut Asi, nggak usah nanya, mau nyuguhin mah suguhin aja. Kenapa coba kalau kita nanya? Kalau kita nanya, saum tidak ya? Ini akan mempersulit orang yang ditanya. Betul nggak nih? Pak, kawan-kawan, kalau misalkan Faruk, saum tidak hari ini? Nah, itu kan jadi berat buat dia. Kalau lagi saum, lalu jadi, alhamdulillah saya hari ini saum karena saya ini sudah kurang lebih 5 tahun saum sunnah terus menerus, dan sebetulnya bukan hanya Senin Kemis, saum saya itu saum Daud juga ya, dan supaya afdol tentu saja saya bukan hanya saum tapi saya juga tahajud tiap malam, serta saya membaca Al-Quran one day one juz, dan saya juga tidak melupakan sodakoh tiap pagi. Habis semua pahalanya. Gara-gara dipancing si tukang tanya yang kurang bagus. Sekarang Faruk diam aja. Saum tidak, aduh takut ujub nih. Tidak, bohong ya. Waduh, jadi bohong, batal pahalanya. Sekarang ngejawab tidak, jadi bohong. Sekarang diam aja, saum tidak. Judes hadirin sekalian. Ini yang jadi masalah yang nanya. Jangan segala ditanya. Tidak wajib kita nanyakan segala hal. Betul tidak? Aduh, kalau orang sudah menggunakan dalil ini, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, efisien. Nanya efisien, membaca efisien, ingin tahu efisien, berpikir efisien, berkata efisien, menulis efisien. Ini dia orang yang Islamnya berkualitas. Tidak ada kesia-siaan, tidak berlebih-lebihan. Masya Allah. Dan yakin hadirin bahagia. Karena ini yang diperintahkan. Karena ini yang disukai oleh Allah. Jadi kalau kita hidupnya tidak melakukan kesia-siaan, kita lebih aman dan nyaman. Makin banyak celetak-celetuk, makin banyak bertanya yang tidak manfaat, makin banyak komentar yang tidak manfaat, makin banyak masalah. Karena setiap perkataan kita tuh selain akan memperjelas kualitas diri kita, juga bisa mengandung dan mengundang masalah. Ayo rekan-rekan sekalian, kalau kita tidak bisa berbuat baik yang banyak, minimal jauhi kesia-siaan dalam bentuk apapun. Saya ingin minum, tapi takut mempengaruhi perasaan teman-teman ya, karena minuman ini enak. Nah, kata-kata itu membuat
sakit hati yang tidak punya minum. Apalagi kan ini air jahe hangat ya Pak ya. Nah, ini adalah sebuah kezoliman. Kenapa kezoliman? Ini contoh bahwa kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang membuat orang iri. Betul tidak? Jangan iri ya Pak, karena rezeki itu ada waktunya ya. Mau minum air jahe, no, baru ditanam jahenya. Maaf ya, saya agak gatal lehernya nih. Jadi kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah ada satu kata yang penting sekali, yaitu manfaatkah atau tidak manfaat. Jadi kalau kita lagi mikir gitu ya, kita manfaat nggak pikiran ini? Kadang kita terlena, segala dipikir, segala ditonton, segala didengar. Sambil dengar sesuatu, ini manfaat tidak nih? Saya udah 15 menit ini. Aset saya, waktu yang tak ternilai ini saya gunakan untuk manfaat tidak? Pokoknya manfaat itu bukan hanya manfaat versi kita, karena nafsu juga bisa merasa, oh ini saya manfaat nih mukulin orang. Ada juga yang bertanya, saya ini jengkel, kalau tidak saya tumpahkan kejengkelan saya, ini mudarat buat saya, kesehatan saya terganggu, saya harus marah. Iya, saudara merasa manfaat, tapi orang lain jadi mudarat ya kan. Tapi kan kalau kita jengkel tidak ditumpahkan, memakan diri sendiri. Tunggu dulu hadirin, ini dalil apa? Kalau jengkel kita ditumpahkan, kita seperti menumpahkan racun ke orang lain. Ada ilmunya, kalau kita mau marah, manfaat tidak nih marah saya ini? Ini mudarat. Maka kalau mau marah, yang manfaat itu diam. Diam, kenapa? Kalau sekali kita ngomong, itu menggelundung seperti bola salju. Makin besar, makin besar. Tapi kalau diam, kayak pintu ditutup, udah aman. Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu manfaat. Sabda Rasulullah kan, kalau saja orang tahu satu kalimat yang kalau dia marah, pasti hilang kemarahannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan terus mikir, kalau mau melakukan sesuatu, manfaat tidak? Manfaat untuk dunia akhirat saya tidak nih. Gimana nih salah satunya? Nih ini penting nih. Tentang rokok. Ini rokok kan manfaat, katanya ya. Ini membuat ekonomi. Waduh, terus pajak. Kemudian petani tembakau. Iya. Terus buat saudara apa manfaatnya? Ya saya sudah nolong banyak orang, katanya gitu. Dengerin. Kalau merasa ini manfaat nafsu atau bukan ya, caranya sederhana. Caranya begini. Siapkah saudara mati dalam keadaan melakukan hal itu? Itu aja lah. Kalau bapak-bapak ada yang merokok, siapkah bapak dicabut nyawa? Akhir hayatnya sedang merokok, mau tidak? Itu udah, nggak mau nah berarti nggak bagus ya. Wah pacaran itu, ada yang nyebut pacaran itu penting untuk perkenalkan. Siap nggak mati lagi pacaran? Itu aja. Jadi salah satu teknik untuk, misalkan, bersepeda ini harus bagus pakai pakaian ketat, karena siapkah mati berpakaian? Ya nggak mau ya kan? Halo, itu tekniknya. Saya harus marah nih, karena kalau tidak dimarahi, kata seorang guru, ini murid-murid nggak jawab, siap nggak mati lagi marah? Halo, kenapa ini jadi pada bengong begini kan? Nah itu salah satu teknik untuk mengetahui apakah yang kita lakukan ini, karena hati kecil kita akan memiliki value yang sama nih kalau beriman. Kita ingin mati husnul khotimah. Kecuali ada yang ingin masuk neraka tuh katanya itu mah ya udahlah, sudah salah dan bangga dengan kesalahannya. Nauzubillah ya. Karena ada orang salah malu dengan kesalahan, ada yang orang salah tidak apa-apa diketahui kesalahan, tapi yang paling parah adalah orang yang salah dan bangga dengan
dosanya. Wah itu udah, dan nyari teman. Wah itu udah yang paling, manusia paling rugi dan paling celaka. Nauzubillahi min dzalik. Kepada manusianya kita doakan supaya bisa tobat, tetapi kepada kelakuannya, itu contoh kelakuan terburuk. Baik Pak Faruk, sudah lewat 3 menit ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Silakan mungkin Bapak tamu ini ya, untuk yang akan bertanya. Boleh Pak? Tanya-tanya. Ini disiarkan. Ini silakan rekan-rekan di YouTube itu yang paling kelihatan Faruk ya. Bagi yang akan mendiskusikan hal ini di Facebook, yang sekarang kepantau di sana apa aja? Semua Instagram juga nih Pak Faruk memantau. Rekan-rekan sekalian, saya juga nggak tahu apa nih manfaatnya menampakkan makanan ini di sini. Hah? Ini aksesoris coba. Ya. Ini AA kadang disuguhin begini ya, coba ini logikanya nih ya. Lagi ceramah kapan saya makan ya. Ini membuat ceramah saya kurang fokus hadirin. Karena tiap lihat ke kiri rei begitu. Tapi saya tidak boleh nyebut zolim kepada yang menyediakan, karena saya harus mencari 1001 alasan berbaik sangka ya, bahwa ini teman-teman yang menyediakan itu kasih sayang ya, walaupun hasilnya jiwa saya tertekan. Sekarang jamaah yang melihat, coba tulis apa yang terbayang melihat ini ya. Ini bayangin jagung rebus manis ya, maaf. Ini pisang rebus empuk dan manis, dan ini ubi cilembu hangat manis. Tapi saya tidak bisa makan, Pak. Ya, inilah episode makanan ada, makan nggak bisa ya. Baik, ada pertanyaan Pak Faruk? Alhamdulillah ya, itu sia-sia namanya ya. Ya, terkait tadi puasa, bagaimana menghormati tamu yang sudah menyuguhi ya? Oh, niat puasa sudah sampai. Kalau ini puasa sunnah ya, makan aja. Ada rezeki itu. Apalagi pagi-pagi ya mungkin ya. Pagi-pagi tamu. Ini tuan rumahnya masak yang spesial, menjamu, menghormati. Kita kan puasa sunnah niat sudah sampai, ikhtiar sudah sampai, kemudian memuliakan tuan rumah yang sudah sungguh-sungguh itu juga amal. Kalau saya sih buka aja, asal tidak dengan sukacita atau sudah direncanakan. Hari ini saya akan ada undangan ya, jadi sengaja saum karena undangannya jam 8 pagi. Ya lanjut. Ada pertanyaan? Tidak apa-apa nih dari teman-teman. Ya, ini untuk warung bagaimana yang menjual rokok menyediakan gitu Kalau di Darut Tauhid tidak jual. Ya itu aja. Mungkin maksudnya contohnya di DT gitu ya. Ya contoh di supermarket Darut Tauhid ini tidak menjual, karena masih banyak yang bisa dijual yang lain yang insya Allah membawa manfaat. Contohnya sepeda. Dan rezeki dari Allah tuh luas ya. Tidak harus dengan menjual itu pun Allah bisa memberi rezeki. Sebagian besar makhluk-makhluk di dunia ini tidak dagang rokok ya enggak, dan hidup dan tercukupi, benar. Tergantung keyakinan sih ya. Kalau yakin Allah akan sesuai prasangka hambanya. Ada lagi kawan-kawan? Berikutnya terkait marah, sering menahan dan memendam ketika ingin marah dan ternyata tidak baik bagi kesehatan, harusnya bagaimana ini ya? Kata siapa? Justru memuntahkan amarah yang tidak baik bagi kesehatan, tidak baik bagi iman. Sebetulnya kan marah itu gini ya, marah itu intinya adalah
karena kita belum punya keterampilan mengelolanya. Marah itu bagian dari ini. Marah itu bagian dari software yang Allah ciptakan pada diri kita. Jadi malah kalau orang nggak punya marah nggak normal, ya. Misalkan istri dicolek oleh orang lain, colek lagi mah. Ini ngaco ya nggak? Marah itu software. Dengan adanya marah kita bisa melindungi diri, melindungi keluarga, membela agama, ya kan, menolong orang lain. Jadi tidak boleh dipersalahkan dengan software kemarahan yang ada di diri kita. Yang jadi masalah adalah menempatkan marah pada tempatnya. Dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah kemarahan ini akan membawa manfaat. Yang jadi masalah adalah kita tidak bisa menempatkan dengan benar. Jadinya zolim. Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu zolim. Makanya Rasulullah menjabdakan bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Bukan tidak boleh marah ya, Rasulullah juga marah, tapi lihat Rasul marahnya tuh ya. Marahnya kenapa Rasul? Bukan karena urusan pribadi, tapi karena agama dihina, kebenaran dihina, Rasul marah. Dan cara marah Rasul juga adalah ada yang hanya dengan wajah merah. Rasulullah ada yang bicara, tapi bicaranya tuh benar dan jadi solusi. Jadi yang dimarahnya tuh bukan sakit hati, tapi malah berubah jadi lebih baik. Nah, kalau kita nggak jelas marahnya itu, ya. Kalau kita marah karena nafsu amarah, makanya disebut orang yang kuat itu adalah bukan yang gagah perkasa, otot kawat, balung besi leher beton, urat kabel. Enggak. Orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling bisa menguasai dirinya ketika marah, ya. Jadi kalau lihat orang-orang marah, maaf ya, itu menunjukkan pribadi yang lemah. Jadi kita tidak usah. Jadi kalau kita lagi marah sana, marah sini, marah. Nah, kita sedang memamerkan, nih saya nih pribadi yang lemah, yang bisanya cuman kayak gini aja diperbudak nafsu. Aslinya gitu. Emang yang marah merasa keren. Tapi orang yang melihat orang yang marah itu kasihan ya. Karena pada saat marah itu, maaf ya, gini nih. Ini tolong digarisbawahi. Waktu kita marah, dengar ya, harus nyebutnya kita. Pada waktu kita marah, kita tuh sedang memamerkan yang pertama kelemahan diri kita. Yang kedua, akal kita tuh jadi dangkal. Coba lihat orang yang marah tuh. Kata-katanya tuh seperti yang tidak berpendidikan. Jelek, kasar, kotor. Yang gak pernah kepikir keluar kata-kata itu ketika kita sedang normal. Makanya para pemarah tuh turun sekali akal sehatnya. Berpikir jernihnya tuh turun. Lalu raut mukanya jelek, kata-katanya jelek, kelakuannya juga mau tendang ini. Ya, pintu ditendang sampai dia kepelitak jempolnya. HP dibanting pada belum lunas. Gak masuk di akal itu. Ya, kata-kata, perilaku. Dan para pemarah itu pun kalau ngambil keputusan pasti zolim. Makanya yang jangan itu kata Ali bin Abi Thalib, jangan mengumbar janji ketika kita bahagia, lagi senang, itu pasti nanti lupa tuh. Ya udah kamu saya kasih mobil ya. Mobil siapa ya enggak? Yang kedua, jangan ngambil keputusan ketika sedang marah. Pasti nggak adil. Ya. Makanya kalau kita sedang marah, mengobrolkan kemarahan, kita sedang menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan. Tekniknya bagaimana? Satu, diam. Jengkel, diam. Nanti jadi penyakit. Gak, memang itu perintah. Kemudian yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doanya. Tapi nggak boleh keras. Karena kalau keras, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadi dia marah karena nyangka orang lain jadi setannya. Yang ketiga, ganti posisi, ya. Ini kuncinya, berdiri jadi duduk, duduk jadi berbaring. Kenapa? Karena pergantian posisi akan ganti fokus. Kalau perlu mah menjauh saja. Ini sunnahnya lah.
atau duduk, karena duduk jangkauan kita berbuat zolim jadi lebih sedikit, apalagi berbaring. Ini kalau nggak salah siapa tuh sahabat Nabi ya yang dicabut rambutnya. Waduh, udah gitu langsung berbaring sahabat ini. Hah, kenapa? Orang bergurau ya, dicabut ubannya gitu. Kalau nggak salah Abu Zar atau siapa ya, lupa. Langsung berbaring itu. Kenapa jadi begini? Ya, karena itulah yang diperintahkan Rasul berbaring untuk meredakan amarah. Ya tentu proporsional lah ya. Ya tiba-tiba guru berbaring. Kenapa Pak Guru? Yang ningali murid ya. Atau di pasar bergelimpangan berbaring. Kenapa ini? Itu tukang dagang emang. Ya tapi ini hal yang penting kita pahami bahwa perpindahan situasi dari berdiri ke duduk, duduk ke berbaring itu adalah sangat meminimalisir tindakan zolim dari diri kita, ya, dan juga merubah fokus kita. Dan memang ada walaupun hadisnya lemah berwudu, ya, ini banyak manfaatnya berwudu, menyejukkan, kemudian kalau kita bisa sholat lebih utama. Tapi yang paling penting kuncinya adalah diam, ya. Jadi, ya. Lanjutannya lah yang terakhir. Ini bagaimana sebagai posisi yang dimarahi ya? Yang dimarahi, dengar ya. Kenapa ini? Apa kan? Kayak tukang dimarahin begini. Pengalaman Kak. Jadi gini, kalau lihat orang yang marah, dengar baik-baik ya rekan-rekan sekalian. Kalau lihat orang yang marah, tugas utama kita adalah membantu meredakan kemarahannya. Karena ini lagi tidak normal ya. Biasanya kalau kita bawahan mah ya lebih enak lah diam. Tapi diam juga jadi salah. Diam aja kamu gitu ya. Terus kita harus ngomong berani ngelawan. Emang lagi nggak normal namanya juga. Orang marah tuh tidak normal. Terus ngapain kita sibuk meladenin orang yang tidak normal? Jadi dia ngomong apapun nggak usah dimasukin ke hati. Nggak normal. Coba ketemu, maaf ya ini saya tidak terlalu ingin jauh lah ya, dengan yang lagi orang yang sedang sakit gitu ya, lalu malah kita dia lagi nggak normal emosinya, kan enak tuh, betul tidak? Misalkan lagi capek sekali, apa lagi capek, itu tuh lebih enak bagi kita tuh untuk memahami seseorang dalam kondisinya ini lagi nggak normal nih. Nggak usah dimasukin ke hati, kata kuncinya itu. Karena kalau udah masuk ke hati, kita jengkel, kita marah, kita keluarin lagi kemarahan kita. Kalau marah lawan marah, itu judulnya menyiram api ke bensin. Jadi gimana? Tolonglah orang yang marah dengan diam. Dan diamnya tuh jangan diam pimarahin lagi, ya enggak? Tapi diam pengertian. Diam dendam. Ada dendam, diam dendam, tapi ada dipeng. Diam pengertian. Diam pengertian itu artinya kita mengerti nih, tugas saya adalah membantu meredakan amarah. Karena kalau marah ini berlanjut, kezoliman berlanjut. Betul tidak? Walaupun kita benar, dengar ya, walaupun kita benar, hindari perdebatan. Karena debat itu yang inginnya itu cuma nafsu. Bukan mencari kebenaran kalau debat itu. Mencari pembenaran. Dan kalau marah ya, orang itu eskalasinya meningkat. Serius nih hadirin, kalau orang sudah marah, udah segala bisa nyiksa tuh. Dan nanti pasti nyesal. Makanya kata siapa tuh yang kemarin ditulis oleh Adeda tuh, sabar sesaat ketika marah akan meredus ribuan penyesalan sesudahnya. Jadi kita sabar waktu marah, itu akan membuat kita selamat dari penyesalan yang sangat banyak. Karena ada orang yang ketika marah dan sesudah itu panjang sekali penyesalannya. Ada yang memukul ibunya, ada yang menyiksa anaknya. Waduh, waktu marah sesaat saja tuh. Makanya sabar sesaat ketika marah. Nah itu akan membuat kita selamat dari ribuan penyesalan sesudahnya. Ini dahsyat kata-kata ini, benar? Aduh, saya pas gini jadi ingat diri sendiri ya. Dah orang yang marah teh nggak enak aja ngomongnya tuh. Celetak-celetuknya teh. Ngerti enggak? Ngerti, cukup mengerti. Yang bikin nggak enak kan nadanya.
ngerti, ya kan? Padahal kata-kata sama. Dan yang melukai itu nada loh Pak. Seperti monyet, biasa aja, monyet. Nah itu nada. Kenapa keluar kata-kata nggak enak? Keluar kata-kata nggak enak, wajah nggak enak, tulisan nggak enak, karena hati kita nggak enak. Makanya kalau hati udah nggak nyaman, karena tersinggung, sakit hati atau apa, kata kuncinya adalah diam. Apalagi ngejawab WA nggak bunyi, ya nggak, oh telat ya, baru ngirim udah keluar kirim, waduh makin jengkel, pusing ah. Memang ada teknik lain ya, ada seorang karyawan yang ketika atasannya marah-marah, kamu ini gimana? Dijauhkan sedikit HP-nya tuh, kira-kira 10 menit ya, tuh. Maaf Pak, putus-putus suaranya, mohon diulangi. Wah itu mah selesai marahnya dan selesai juga jadi karyawan. Ya silakan hadirin Pak Faruk. Baik, berikutnya bagaimana bukan menghindari ya, menyikapi keluarga yang suka bergibah. Ketika ini keluarga kita kalau dihindari. Yang paling aman itu, kenapa ada keluarga? Apa sih definisi gibah? Gibah itu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang orang itu kalau tahu tidak suka. Misalkan orang itu gundul dan dia, gundul, bagus kan? Nah, itu bukan gibah karena dia sendiri bahagia disebut gundul, ya nggak? Tapi ada orang yang memang nggak suka. Nah, lalu kita ngomong itu gibah. Hukumnya apa? Haram. Seperti apa? Dalam Al-Hujurat ayat 12 di sana disebutkan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan faqarihtumuh. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah meninggal? Makan bangkai saja haram. Ini jenazah saudara yang meninggal, lalu kita gigit, kita makan. Betapa keji dan hinanya orang bergibah. Nah, kelihatannya keluarga yang suka gibah tuh karena belum tahu ilmunya, belum kuat imannya ya. Karena kalau orang tahu bahaya gibah, dia tidak mau melakukannya. Karena itu dosa yang sangat besar. Oleh karena itulah cara yang paling gampang awalnya adalah minta izin ke belakang. Maaf saya mau ke belakang. Belakang kan luas, ada pasar, ada apa di belakang tuh. Hindari saja karena ngobrol tuh gini, orang itu ngobrol tuh ada pasangannya. Kalau ini nggak ada, masa ngobrol sendiri, ya kan? Kalau kita tidak bisa menghentikan orang yang bergibah dengan nasihat, Pak jangan itu gibah, nggak boleh, haram. Kita nggak berani, caranya adalah hentikan dia bergibah dengan cara jangan jadi pendengar. Itu niat kita tidak bergibah, niat kita menghentikan gibah. Gimana nih? Ada orang yang suka nggak bagus aja omongannya kalau WA ke saya. Boleh nggak ngeblok? Ngeblok ini bukan niat memutuskan silaturahim, tapi ngeblok WA ini niatnya mencegah orang tersebut berkata tidak baik. Kalau hati mah tetap terjaga, tapi kan tidak harus. Dulu aja tidak ada WA, dunia baik-baik aja, ya kan? Kenapa sekarang diblok WA jadi emosi? Halo? Gimana saya sudah ngirim WA nggak dibalas? Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Siapa tahu hang, siapa tahu kurang kuotanya. Tapi contreng biru udah 2 contrengnya. Ya mungkin itu kayak warna. Sudahlah, dulu aja nggak ada WA dunia baik-baik aja. Kenapa sekarang jadi serba riweuh, ya kan? Dah, Pak Faruk nggak ada habisnya nih. Terakhir ya. Terakhir boleh. Silakan. Baik, berikutnya mana tadi? Bagaimana mungkin ini sikap tegas sebagai atasan ke bawahan yang kalau nggak dimarahin orang gerak cepat gitu. Oh. Ini saya curiga nih, ini ada yang menjalani di sini nih. Gini ya, hadirin, ujiannya jadi atasan ya. Aduh, juga ngerasa nih walaupun atasan kecil-kecilan. Jadi salah satu yang bahaya bagi atasan tuh jengkel. Lihat yang tidak cocok. Gini, posisinya begini nih. Coba. Rekan-rekan gini. Yang membuat kita sering jengkel, marah, itu karena kita menuntut orang lain berubah sesuai dengan yang kita inginkan.
Kita coba begini sekarang. Ini rumus. Saya misalkan jengkel tuh ya, karena saya menuntut ini santri melakukan sesuai standar yang kita inginkan. Kita rubah caranya begini. Yang harus dituntut itu bukan dia, tapi menuntut diri saya jadi pemimpin yang benar dan membantu yang saya pimpin untuk jadi karyawan yang benar. Itu rumusnya. Jangan sampai harus benar. Idenya nggak benar. Nuntut orang lain itu paling sulit dan paling nggak disukai oleh orang lain. Betul, Faruk? Ya. Larinya digibahin lagi juga. Jadi kalau kita nuntut orang lain, kita nggak nyaman. Dan kenapa nggak nyaman? Karena posisi kita tuh udah naik, ya. Itu karena belum dipecat aja kita, ya kan? Belum dibuka aib, ya kan? Tolong para bos yang mendengar ya, jangan terlalu galak ya. Karena kalau Allah buka aibnya, bos juga dipecat ya, maaf ya. Kita kan diberi jabatan tuh karena Allah nutupin aib aja dan kekurangan. Kalau oleh Allah dibuka aja, udah tuh walaupun menteri dibuka, udah langsung selesai, ya kan? Siapapun, dan itu sangat mudah, sekejap saja. Makanya jangan arogan, jangan petantang-petenteng, karena disaksikan oleh Allah arogansi kita tuh. Tuh dibuka aja dikit, ya. HP misalkan ketinggalan atau hang, dibuka aja ke tukang servis. Oh, kata tukang servis nih, bos error, ya kan? Direkam, sebar, gampang lah bagi Allah. Tuh. Kenapa jadi pada bungkem begini? Nah, tadi pertanyaannya apa? Karyawannya. Oh gini, itu rumusnya. Jadi kalau lihat karyawan lemot, karyawan yang tidak cocok gitu ya, saya harus menuntut diri saya jadi pemimpin yang baik dan saya membantu karyawan saya jadi karyawan yang baik. Jadi posisinya bukan menuntut tapi membantu. Itu kalau dibantu tuh orang suka. Ya kan? Coba saudara dituntut membayar 1 miliar. Waduh sakit. Tapi saudara saya bantu 1 miliar. Ceria betul. Nah orang tuh tidak suka dituntut-tuntut. Ya, orang tuh suka dibantu. Jadi kalau kita ingin karyawan jadi baik, pertanyaannya sejauh mana saya membantu karyawan jadi baik. Bukan sejauh mana saya menuntut karyawan jadi baik. Yang dituntut itu diri sendiri. Udah rekan-rekan, saya kebanyakan bicara, mudah-mudahan manfaat ya. Dilihatin nggak Pak Faruk, siapa nih alam kita nih? Landscape, Pak. Ya sebentar lagi kita panen, ya panen. Nanti kawan-kawan akan umumkan panennya panen apa aja, supaya kawan-kawan yang di Bandung dan sekitarnya kalau perlu sayuran segar bisa langsung ngambil sendiri sambil silaturahim ke sini. Gimana, apakah gratis? Itu dia penyakit kita tuh ya. Kalau udah dengar pesantren, BMT itu maunya gratis aja. Harus dibalik hadirin. Kan ada harga saudara. Justru itu saudara teh ditambahin. Ya ada harga saudara, jadi maunya teh nawar. Jangan bangga kalau nawar-nawar tuh ya. Apalagi yang untungnya kecil gitu, nggak usah ditawar. Jebet-jebet aja kasih ya. Dan kalau nanti ada panen misalkan, dulu kejadian kita nanam jagung di Eko 1. Alhamdulillah ini jagung kita berbuah, jagung organik, silahkan. Datang jamaah, silahkan gratis, nanti sedekah. Habis tuh jagung. Nah, besoknya tetangga pada datang. Ternyata bukan jagung, tomat punya tetangga, habis juga. Ini jamaah tuh kreativitasnya saya hargai ya nggak. Cuma itu punya orang jadi nggak ganti Pak pesantren. Tapi sudahlah, karena sudah berlalu saya tidak boleh mengungkit-ungkit. Hanya jangan diulangi ya. Udah segitu kawan-kawan. Doakan supaya kita termasuk orang yang mencintai ilmu dan mengamalkannya ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri diantara kualitas keislaman kita seorang muslim adalah tidak melakukan hal yang tidak manfaat. Pikir lebih banyak, kalau manfaat lakukan, tidak manfaat jangan. Semoga Allah melindungi kita dari apapun yang tidak manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, tuntun hati kami ya Rabb, agar apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau ya Allah, hanya mengharap ridho-Mu. Ya Allah, tuntun agar setiap ilmu yang kami peroleh hanyalah ilmu yang Engkau berkahi, ilmu yang manfaat, ilmu yang mendekatkan kami kepadamu, ilmu yang membuat hidup kami manfaat bagi hamba-hamba-Mu, ilmu yang jadi bekal di kubur kami ya Allah, ilmu yang dapat menyampaikan kami kepada surga-Mu. Ya Allah, kumpulkan kami bersama teman-teman yang hidupnya penuh manfaat. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungi kami semua ya Rabb dari apapun yang tiada Engkau ridhoi, dari apapun yang mengundang murka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Batuk wae, maaf.